Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur, give thanks always. Nah, di Alkitab ada satu kisah yang dari sekian banyak kisah, ini salah satu yang sangat memberkati, yaitu kisah tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan. Itu ada di Markus 5, ya. Markus 5 mulai ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, saya baca sampai di situ dulu ya. Kalau kita perhatikan, ini konteksnya Yesus ini sedang dalam perjalanan ya. Kalau baca di ayat-ayat sebelumnya, Yesus itu baru melayani orang gila yang dirasuk oleh legion. Dan kemudian Yesus diminta untuk segera meninggalkan tempat tersebut karena walaupun orang gilanya sembuh, tapi ada korbannya 2000 babi yang mati ya. Jadi mereka mendesak Yesus untuk meninggalkan daerah itu. Lalu Yesus naik lagi ke dalam perahu dan kemudian ketika Yesus mendarat ya, orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia. Lalu datang seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Lalu ketika ia melihat Yesus, ia tersungkur dan dia minta supaya datang ke rumahnya karena anak perempuannya sedang sakit dan hampir mati ya. Jadi dia bilang, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu Yesus dengan rombongan ya mengikuti Yairus ya untuk ke rumahnya. Lalu di tengah jalan di situ, nah kisah ini terjadi ya. Ada seorang perempuan, namanya nggak disebut di situ. Dia sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Nah, perhatikan di sini ya. Sudah 12 tahun dia sakit dan selama 12 tahun itu ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sampai akhirnya uangnya habis. Nah, kita lihat di sini bahwa kemauan untuk sembuh itu memang Tuhan berikan dalam diri manusia. Sehingga ketika seseorang sakit, maka orang tersebut sewajarnya memang akan mencari cara supaya bisa sembuh. Tubuh kita pun ini dirancang untuk bisa menyembuhkan, ya, memulihkan dirinya sendiri. Kalau belajar tentang tubuh kita, ini kan sel-sel tubuh kita kan selalu ada regenerasinya ya. Dia membelah, dia ada sel-sel baru dan kualitas hidup kita, makanan, minuman, gaya hidup kita, bagaimana istirahat kita dan aktivitas kita, itu akan menentukan bagaimana sel-sel yang diproduksi kembali ya, sehingga tubuh ini bisa terpelihara dengan sehat, atau kalau sakit itu bisa pulih dengan cepat. Jadi memang ada sistemnya yang memang dibuat Tuhan seperti itu. Kalau misalnya sakit dan belum sembuh, maka dengan pengalaman yang sudah ribuan tahun dari sejak manusia itu keluar dari Taman Eden, maka ada banyak cara ya yang pernah dicoba ya, sehingga ada obat, ada treatment dan sebagainya. Nah, kita baca di ayat 26 ini, perempuan yang sakit pendarahan ini, dia berulang-ulang diobati oleh berbagai dokter. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa kemauan untuk sembuh itu memang natural, memang Tuhan berikan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan mengirimkan penyakit kepada kita supaya kita menjadi mendapat pelajaran misalnya ya. Bukan seperti itu ya. Bagaimana mungkin
dia merancang tubuh kita ini untuk bisa hidup baik, sehat, tapi kok dia kirimkan penyakit, ya. Jadi kalau kita mencari Tuhan dalam doa, mungkin kita sedang mengalami sakit, pastikan dalam hati kita yang terdalam bahwa adalah kehendak Tuhan untuk kita sembuh. Kalau ada orang-orang yang mungkin setelah didoakan atau setelah banyak hal mengalami hal-hal yang kelihatannya tidak membaik, itu bukan dari Tuhan, ya. Artinya begini, kadang-kadang kan kalau dipelajari di Alkitab, ya, ada yang misalnya ada celah dalam kehidupannya, lalu didoakan, celahnya dibereskan, lalu penyakitnya ditengking, orang itu sembuh, ya. Tetapi itu terjadi karena mungkin ada celah, lalu yang masuk bawa penyakit itu bukan Tuhan, tapi iblis, ya. Nah, ini yang perlu kita sadari, ya. Yang pertama-tama, sebelum kita bisa berdiri dengan kokoh dalam doa meminta kesembuhan yang memang di perjanjian baru itu sudah disediakan, ya. Itu ada ayatnya di surat Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah, kembali ke konteks ini, jadi wanita yang sakit pendarahan ini dia sudah berusaha dengan segala cara sampai uangnya habis, namun tidak semakin baik, malah semakin buruk, ya. Lalu perhatikan ayat 27. Nah, ini yang terjadi, ya. Ini salah satu yang dia dapatkan sehingga kemudian dia mengalami kesembuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, ini pentingnya kita mendengar firman Tuhan. Pentingnya kita belajar firman Tuhan. Lalu ada beberapa kesaksian yang meneguhkan sehingga firman yang kita baca, kita dengar itu bisa diteguhkan karena ada kesaksian, ada pengalaman orang-orang yang mengalaminya. Kalaupun belum pernah kita dengar kesaksian yang mirip seperti yang kita perlukan, tapi setidaknya ada ayat di firman Tuhan yang menjanjikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati. Tuhan itu adalah gembala kita, gembala yang baik. Dan dia mengajarkan juga doa Bapa kami, yang salah satu kalimatnya berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga tidak ada penyakit, berarti kalau kita berdoa untuk kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita selama kita ada di bumi ini, seperti yang dirancangkan di sorga, artinya kita berdoa supaya ada kesembuhan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera yang ada di sorga itu bisa kita nikmati juga di bumi, ya. Nah, jadi si wanita yang sakit pendarahan ini, dia sudah mendengar bahwa Yesus itu adalah nabi yang datang, adalah Tuhan, ya, adalah juru selamat, dan dimanapun dia Yesus itu ada, dikatakan bahwa ia menjadikan segala-galanya menjadi baik. Nah, ini menimbulkan satu pengharapan, ya, sehingga dia kemudian kalau kita baca di ayat 27, di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Pada masa itu kalau perempuan yang sakit pendarahan itu nggak boleh, ya, dekat-dekat lingkungan, ya, yang normal karena dianggap itu ada banyak sekali, ya, orang Israel itu punya aturan yang kita kira mungkin cuma 10 hukum Taurat, tapi itu ada ratusan, ya. Jadi ini sebenarnya dia nekat, ya. Tapi kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena memang dorongan untuk sembuh itu begitu kuat. Nah, ini yang mesti kita pelihara kalau kita punya kebutuhan. Jangan apatis, jangan putus asa, jangan berhenti berharap, ya. Seperti atlet yang berjuang, ya, di saat-saat terakhir mau finish itu dia mengejar dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa menjadi pemenang, maka akhirnya orang yang tekun itu bisa memperoleh kemenangannya, ya. Nah, perempuan ini seperti itu. Lalu dia bilang begini di ayat 28, sebab katanya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ini di sini kita bisa belajar prinsip tentang iman. Iman itu dimulai ketika kita mendengar firman Tuhan. Mendengar firman rema.
ada satu kesaksian, ada satu firman yang kita dengar, kemudian Roh Kudus bekerja, membuat itu seperti sesuatu yang sifatnya pribadi kepada kita. Sepertinya Tuhan berbicara langsung kepada kita. Sepertinya Tuhan menunjukkan, lihat, itu ada mujizat yang terjadi. Kalau orang lain mengalami, maka kamu juga berhak untuk mengalami hal itu. Nah, ketika kita mendengar firman seperti itu, keputusan untuk percaya atau tidak ada pada kita. Ini aplikasinya bukan hanya soal kesembuhan, tapi banyak hal yang lain. Misalnya, kita melihat, mendengar orang lain, misalnya pergi jalan-jalan ke daerah tertentu, ya. Mungkin di Indonesia ini ada banyak daerah-daerah yang bagus, ya. Atau di luar negeri misalnya. Saya punya teman-teman dari satu kelompok bisnis, ya. Salah satu yang biasa dilakukan adalah istilahnya dream building, ya, membangun impian. Nah, itu kadang-kadang dibawa kepada situasi tertentu untuk bisa melihat, ya, membuka wawasan sehingga kok di situ bisa begitu ya, kok dia bisa alami seperti itu ya, apa sih rahasianya. Nah, itu menimbulkan minat. Waktu kita mendengar kesaksian, kita mendengar firman Tuhan diberitakan, lalu seperti ada satu ajakan mau percaya atau tidak, itu tombol keputusannya ada pada kita. Waktu kita mengatakan, ya saya mau percaya, lalu selanjutnya itu akan timbul iman. Nah, iman ini akan mendorong kita melakukan sesuatu yang sejalan dengan definisi iman itu yang mungkin sudah diarahkan oleh Tuhan dalam hati kita. Ya, misalnya kalau perempuan yang sakit pendarahan ini, ketika dia percaya bahwa Yesus itu menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya, dia sudah mendengar orang-orang sakit yang dibawa kepada Yesus disembuhkan, lalu dia menempatkan dirinya juga sebagai orang yang juga bisa disembuhkan kalau datang kepada Yesus. Tetapi kemudian saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus, ya, sehingga dia bisa mendefinisikan sendiri. Aku nggak perlu minta didoakan, aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, itu ada dalam pikiran dia, tapi kemudian dia ucapkan, ya. Di bagian lain kayaknya dikatakan dia berkata dalam hatinya. Tapi iman itu memang selain mendengar, lalu ada sisi setelah percaya itu mengucapkan. Karena di Roma dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian dikatakan karena percaya lalu berkata-kata, ya. Jadi iman itu kalau di breakdown itu ada sisi percaya di hati lalu mengucapkan, ya, dengan mulut. Artinya meluap dari mulut kita. Bisa lantang didengar banyak orang, bisa juga itu kita aja yang mungkin mendengarnya. Tapi kita ucapkan walaupun mungkin dalam hati kita atau bergumam. Kalau kita baca di kitab Amsal dikatakan seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa Inggrisnya itu as he thinks, sebagaimana ia berpikir demikianlah ia. Nah, apa itu pikiran? Pikiran itu suatu perkataan yang berkecamuk dalam alam imajinasi kita. Kita bisa melihat dengan mata imajinasi kita bisa mendengar dengan telinga, tapi itu nggak audible, tetapi di dalam imajinasi kita bisa berkata-kata dalam imajinasi kita bisa membayangkan, dan itu bisa keluar dari mulut kita juga. Jadi perempuan yang sakit pendarahan ini, dia mendengar, dia putuskan percaya, dia definisikan, dan dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan perkataan itu dilanjuti dengan tindakan. Kitab Yakobus berkata, iman tanpa tindakan, tanpa perbuatan adalah mati. Jadi dia mulai melangkah, ya. Dan sambil dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika dia jamah jubah Yesus itu, dia merasa langsung pendarahannya berhenti dan dia sudah sembuh. Nah, yang menarik kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Yesus bingung. Siapa yang jamah jubahku?
Ya, lalu murid-muridnya bilang, ini banyak orang di sekitar kamu. Tapi Yesus bilang, enggak. Ini ada orang yang menjamah dengan iman. Sehingga ada satu power, kuasa yang keluar dari aku. Dan itu adalah perempuan yang sakit pendarahan tersebut. Jadi artinya kesembuhan itu bisa terjadi mungkin tanpa orang lain tahu. Ya, kecuali ketika ditanya atau diceritakan. Hal yang sama ketika teman-teman Bapak Ibu sedang mendengar siaran ini, bisa juga mengalami seperti yang perempuan yang sakit pendarahan ini. Lalu memutuskan percaya, lalu mengambil tindakan iman, lalu berkata dan jadilah sembuh. Ya, dan orang lain mungkin nggak tahu, ya, tetapi itu terjadi. Jadi renungkan terus bagian firman Tuhan ini, izinkan Roh Kudus bicara sehingga kita bisa memperoleh apa yang Dia janjikan buat kita. Amin.